Sekarang hampir semua LMPV punya spesies LSUV-nya. Dan paling nggak ada dua mobil yang selalu dapat nilai paling comfort sekaligus jadi yang paling terakhir dapat update juga, yaitu Suzuki XL7 Hybrid dan Hyundai Stargazer X. Dua-duanya kami bawa ke puncak buat gambaran short trip dengan jalur beragam supaya ketemu jawaban lebih irit siapa, performance mesin dan suspensi lebih baik mana, serta ngulik fiturnya biar kebayang selera dan kebutuhan kalian ada di mobil apa. Selamat datang di Autofan Indonesia, selamat nonton! Seperti biasa, kalau mau komparasi gini, mau keluar kota, kita isi bensin dulu berjamaah nih, biar kuukur si konsumsi bahan bakarnya, soalnya kan pasti kecepatan rata-ratanya kurang lebih sama, gaya mengemudinya sama, dan medannya juga sama. Jadi kita isi bensin dulu, penuhin 1 klik kali ya, Ki ya? Yuk, isi 1 klik aja, 1 klik. Dua-duanya udah diisi penuh bensin oktan 92 dan tentunya trip meter kita riset bareng-bareng biar di akhir ketahuan hasilnya. Abis masuk tol, kita cari tahu performa mesinnya lebih kuat mana sih? Bicara soal performa, dua mobil ini tuh dibekali mesin 1500 cc 4 silinder, sama-sama 1500 cc 4 silinder. Tapi yang satu ini di XL7 Alpha ini dia ada teknologi mild hybrid. Jadi bukan full hybrid sih, jadi hybrid yang ringan lah gitu. Karena motor listriknya nggak langsung menggerakkan roda, tapi motor listriknya itu jadi ngebantu putaran ke mesin gitu. Jadi kayak putaran mesin itu ada bantuan dari motor listrik lagi. Fungsinya apa? Yang pertama, memungkinkan mobil ini tuh ada idling start stop system gitu kalau di motor. Jadi kayak kalau kita lagi berhenti di lampu merah atau lagi berhenti di traffic gitu, mobil bisa mati dan untuk nge-restartnya lagi, untuk nyalainnya lagi pakai motor listrik itu. Jadi cara kerjanya misalnya ketika kita lagi di lampu merah berhenti posisinya, mesin itu akan bisa mati total, dan ketika kita resume lagi, mulai jalan lagi, mesinnya akan nyala sendiri dengan bantuan si motor listrik yang tadi. Nah, si motor listrik itu juga bisa jadi generator untuk ngisi baterai yang ada di kolong jok depan ini. Udah gitu, bantuan lainnya untuk sisi performa paling untuk ngasih tenaga ke mesin gitu. Jadi ngasih bantuan putaran ke mesin supaya pas akselerasi dia itu lebih ringan. Tapi sebatas itu aja, nggak ada yang lebih jauh seperti mode-mode EV di mana mesin mati dan bisa bergerak dengan motor listrik, itu nggak ada gitu. Di sistem hybridnya yang mild hybrid punya Suzuki ini nggak ada gitu, teman-teman. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin cukup mengganggu gitu, si idling start stop-nya itu. Jadi ketika kita lagi berhenti di lampu merah, terus mesin mati, AC-nya juga ikutan jadi kurang dingin gitu. Jadi kayak agak sedikit mengganggu gitu. Pun dari sisi performa pada saat kita akselerasi rasanya nggak jauh beda. Dan di atas kertas tenaganya nggak beda dari XL7 yang lama, yang sebelum hybrid ini ya. Masih 104,7 PS dengan torsi 138 Nm. Yang mana kalau kita bandingin sama Hyundai Stargazer X itu masih di bawah sih, ya nggak Mi? Yoi, makanya kita cobain nih tarik-tarikan Ki, dari coasting aja Ki. Dari coasting ya, dari 60 sampai 100. Kita lari dulu, siapa duluan ke 100 nih ya. Yoi, ini gue udah pepetin dulu lah. 60 mode biasa aja ya, nggak usah di aneh-aneh. Gue modenya normal nih. Oke. Normal ya, gue di D. Dah. Klakson ketiga ya. Ya, lo yang klakson ya. Oke. 3, 2, 1, go! Tuh, kan? Salah sih. Jauh banget sih. Ini gue udah 108, 110 malah. Tuh. Jauh kan? Ya, jauh. Nah, jadi teman-teman emang output yang ada di atas kertas itu secara realitas pun memang terbukti bahwa Stargazer X itu punya daya yang lebih kuat gitu. Torsinya pun memang selisihnya lumayan banyak juga sama si XL7. Dia jauh lebih besar, dan kita juga emang udah pernah ngetes. Waktu itu ngetesnya pakai Stargazer R3
dan lupa mobilnya satu lagi apa. Cuman intinya kita melakukan drag race di PG Brixton, dan memang si Stargazer itu punya mesin yang cukup kuat gitu di tarikan bawah maupun yang dari tengah ke atasnya gitu. Dia jauh lah signifikan gitu teman-teman secara performance. Anyway, ini ya kalau lagi di jalan gini kita tuh bisa lebih menilai justru mobil orang lain yang ada di depan kita, karena kita bisa lihat full pas lagi di jalan proporsinya seperti apa. Dan menurut gua kalau si XL7 ini sebenarnya cenderung punya bentuk yang bulky, terus cenderung presisi dan aman lah gitu ya dari shape-nya segala macam. Dan untuk yang versi facelift ini yang paling baru ini, dia cenderung punya aura SUV yang lebih kuat ya teman-teman, dari mulai pemasangan cladding yang juga membulat gitu dan cukup tebal, peleknya hitam, jadi agak padat lah gitu. Tapi memang si XL7 itu cenderung punya aksesori atau pernak-pernik yang agak rame gitu teman-teman, kelihatannya kayak ada roof spoiler yang besar, terus garnish hitamnya juga ngeblok warna banget. Walaupun secara overall sih enak-enak di mata aja ya gitu, cukup mudah lah gitu, lebih mudah untuk diterima mata orang Indonesia gitu loh kalau dari sudut pandang gua, ya nggak Ki? Iya, terus si XL7 sebenarnya sekarang lebih tone down sih menurut gue dibanding model yang lama ya. Lebih banyak hitam-hitamnya, meski ya garis-garis chrome masih ada lah gitu, rincem-rincemnya masih ada gitu. Cuman looks-nya menarik sih, aman gitu. Cuman kalau si Stargazer sendiri itu juga cakep-cakep juga. Tapi apa ya, ada sisi uniknya Stargazer emang pada dasarnya udah unik gitu. Ketika dieksekusi jadi crossover dengan cladding yang garisnya juga nggak bisa dibilang normal juga sih. Maksudnya garisnya ngikutin keunikannya Stargazer, itu bikin si Stargazer X sendiri jadi punya ciri khas yang lumayan lucu gitu bentukannya. Apalagi mukanya juga nggak plek-ketiplek sama Stargazer yang MPV. Jadi desain Stargazer tuh mungkin nggak semua orang bisa nerima langsung, tapi ketika dilihat-lihat lagi, apalagi Stargazer X ini, si desainnya tuh jadi iya ya lucu juga gitu. Ya nggak sih, Mi? Setuju. Ya udah, kita lanjut jalan dulu kali ya. Yoi, tegas lagi sampai puncak. Tapi ya Ki, kalau menurut gue tuningan suspensi di Stargazer X ini cukup pas banget menurut gue. Karena dia dari segi comfortnya, lembut-lembutnya itu masih ada banget ketika kita lewat jalan-jalan rusak. Seperti itu tuh reboundnya masih enak. Tapi di lain sisi ketika kita manuver di jalan yang belok-belok kayak gini, mobilnya tuh nggak selimbung itu untuk ukuran LSUV. Malah masih cenderung tajam nih teman-teman. Masih nurut gitu untuk ukuran mobil yang agak jangkung-jangkung dan panjang gitu loh. Jadi racikan suspensinya ada di tuningan yang tepat sih menurut gua. Kalau di XL7 gimana Ki? Kalau di XL7 ya sama lah, kurang lebih kayak R3. Jadi si bantingan suspensinya itu lebih ke arah yang redamannya tuh empuk gitu. Jadi kalau dibagi spektrumnya nih antara handling dan kenyamanan yang empuk gitu, ini lebih ke arah yang empuk gitu, lebih di jalan-jalan yang bergelombang gitu misalnya, lebih nyaman lah untuk jalan-jalan bergelombang. Meski kalau untuk urusan handling jatuhnya mobil ini agak sluggish sih. Sluggish tuh apa ya, agak lamban gitu sih handlingnya, nggak cekatan rasanya. Cuman kalau dibilang empuk, ini empuk sih dibanding Stargazer ya, udah kita coba gitu teman-teman. Ya Mami, dari Stargazer sih gue setuju balance antara handling dan bantingan yang nyaman tuh pas aja sih. Ya, emang bener banget teman-teman. Jadi si Stargazer ini ada di racikan yang pas untuk kelas LSUV. Bahkan di antara LSUV yang lainnya juga dia masih termasuk mobil yang paling fine tune lah gitu untuk urusan suspensinya. Anyway, kita udah mau nyampe nih. Kita lihat tempatnya kayak apa, oke? Oke, ini kita udah sampai teman-teman, dan sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman pemandangan aja lumayan gitu ya. Naik-naik gunung dikit. Betul, dan bisa jadi replikasi orang-orang yang mau short trip lah ya, gitu. Dan rasanya cocok juga sih naik dua mobil inilah, LSUV. Ya dua mobil ini dibanding versi MPV-nya lebih jangkung. Benar. Walau sedikit ya. Walau sedikit. Dan kayak Stargazer X ini kalau dibanding sama versi yang biasanya, Stargazer biasa itu beda 5 mm. Itu juga karena
lingkar pelek yang nambah 1 inci gitu. Iya. Jadi sekarang ground clearance-nya ini 200 mm anyway. Sama. Persis ya? Persis. 200 mm juga gitu. Dan itu angka yang cukup fleksibel lah untuk kelas LSUV inilah, LSUV entry level lah. Iya, Iya MPV jangkungan dikit. MPV jangkauan dandan. dikit. Bener, buat dibawa kemana-mana masih oke. Tapi lu dari tadi nyetir, merasa nyaman nggak di XL7 ini? Nyaman. Oke. Lumayan lah, cukup lah. Karena si XL7 tuh punya jok, aduh, kena. Jadi joknya tuh menurut gua sip sih. Coba kita bandingin satu-satu kali ya. Nah, jadi si jok XL7 tuh secara ukuran gede-gede, Mi. Kerasa, iya. Kerasa. Gede gitu si panjang sandaran bawahnya tuh sampai ketek kaki gitu. Suportif banget ya. Suportif. Ini juga untuk pundak tinggi. Jadi ukurannya pas lah untuk tinggi-tinggi kita yang 170-an gitu kan. Benar. Sama si paddingnya juga empuk. Meski kalau bicara soal posisi mengemudi, enakan Stargazer ya nggak sih? Banget. Iya kan? Banget, karena kalau di Stargazer itu dia kan ada setelan tilt dan teleskopik steeringnya. Terus setirnya tidak terlalu besar. Dan setelan teleskopiknya jauh tuh. Sehingga si setir itu bener-bener rata gitu loh sama kita nyetir tuh. Enak. Ya Iya, kan? lebih datar ya. Lebih si datar. jangkauannya. Ini sih agak canggung sebenarnya karena ini cuman tilt doang, Benar. ada teleskopik. Walaupun kayaknya sih masih oke juga ya posisinya. Nggak yang Masih- bad banget. Nggak bad kok. Cuman ya kalau dibilang lebih enak ya lebih enak Stargazer sih. Bener, gue juga setuju sih. Posisi duduknya. Terus di belakang gimana? Kalau di belakang ini juga sama nih, apa yang dirasakan seperti di depan gitu, bangkunya besar-besar, terus paddingnya empuk-empuk, dan emang comfort banget lah si duduk di XL7 ini. Mau R3 atau XL7 itu kan formatnya kurang lebih Iya. sama lah. Dan yang gua suka juga dengan headroom yang cukup besar, udah gitu jendelanya juga cukup besar, jadi nggak bikin kita tuh terlalu ketutup lah ketika ada di dalam kabin. Iya sih, dan si Stargazer itu bangkunya relatif kecil-kecil ya ukurannya. Betul. Relatif sandaran tuh harus pendek-pendek gitu. Pendek-pendek. bener. Dan duduknya di Stargazer untuk di belakang menurut gua cenderung tenggelam. Bener. Tenggelam ke garis kaca gitu. Jadi kayak ngawah di dalam wadah gitu. Aish, keren, ngawah di dalam wadah. Tapi bener sih, di sini enak, Iya kan? jalannya visibilitasnya enak, gitu, ruang kepalanya enak. Lebih commanding gitu rasanya. Bener. Dan yang menarik baris kedua sama baris tiga, yaitu keunggulannya si XL7 itu ngebaginya tuh rata. Bener, Ruang-ruangnya tuh jadi baris ketiga bisa lebih lowong lah gitu. bener. Maksudnya karena slidernya kan. Karena slidernya jauh yang baris kedua. Jadi menurut gua baris ketiga duduknya lebih enak sih Maksudnya? dibanding Stargazer. Oh iya, bener. Kalau itu jelas. Tapi ada satu hal. Apa? Di Stargazer, itu dia bisa dipesan dengan model band seat seperti yang kita lagi bawa, atau model captain seat. Itu Oh, jadi iya, betul. selisihnya tuh nggak banyak. Dan itu satu-satunya di kelas LMPV atau LSUV gitu yang bisa pakai captain seat. Iya. Itu aja sih paling. Kita bahas fitur kali ya. Fitur. Oke, fiturnya canggihan aneh soalnya. Jelas. Nah, kalau dia ngomongin fiturnya Ki, ya, dari visual aja ini udah cukup merepresentasikan dia lebih canggih. Iya. Kan? Masa kini lah, lebih masa kini. Lebih masa kini. Sementara XL7 kayak lebih tradisional. Tradisional banget. Karena di sini juga udah pakai yang namanya Hyundai Smart Sense atau ADAS ya. Dan isinya cukup lengkap lah. Kita udah sering bahas. Ada rem otomatis depan. Terus udah ada juga Lane keeping assist. lane keeping assist, lane following assist, dan kawan-kawannya itu udah paket lengkap di sebuah LSUV. Meski belum ada itu ya. Adaptive Cruise Control belum ada. Gitu, itu cuman BRV yang punya ya kalau di kelas LSUV. Iya. Ya kan? Tapi ada cruise control dong. Ada cruise controlnya, cuman Dan- nggak adaptif. Dan di XL7 sekarang ada cruise control. Lumayan lah ya sekarang Lumayan. untuk Meski rasanya jadi udah tetap ketinggalan zaman sih. bener. Kalau dibandingin sama ini. Terus dari segi ininya aja hiburannya misalnya. Si head unit ini udah cukup canggih dengan Android Auto dan Apple CarPlay yang sistem koneksinya bisa wireless gitu kan. Translasi suaranya ke speaker Bose, walaupun mungkin Bose-nya yang entry level ya. Tapi suaranya enak banget di sini. Enak. Ya kan? Harus diakui sih itu. Iya, sementara kan kalau di XL7 apa ya sistemnya? XL7 tuh sebenarnya kayak cuman Bluetooth aja sih. Jadi dari tadi kita di jalan kita ngobrol itu kan tetap ada Bluetooth teleponi, terus ada buat play music juga, udah gitu bisa mirroring juga sih, cuman nggak secanggih ini yang Android Auto, Apple CarPlay, Iya, dan layarnya besar gitu kan, Betul. si Stargazer. Sementara XL7 kayak ya udah Iya. agak tuir aja gitu rasanya. Dan ini juga Ki masih banyak juga nih, kayak misalnya di sini ada wireless charger gitu ya. Terus sistem operasi rem tangannya juga ada electronic parking brake, Iya, ada auto hold betul. kan. Terus sampai ada
tombol ini nih, Blue Link dan SOS itu adalah tombol untuk layanan langsung ke call centernya Hyundai teman-teman ketika lagi ada di keadaan darurat gitu. Dan ini cukup spesial juga gitu dengan fitur-fitur yang ada di sini ya kan. Betul. Sementara ya itu di XL7 kayak gitu-gitu belum ada sih. Tangan manual biasa, mesin tarik. Blue Link lah, jangan ngarap lah gitu-gitu. Iya, masih jauh ya kan. Paling ininya aja ya. Iya, bener diingetin. Jadi ya minimal yang canggih-canggihnya kerasa canggih. Itu si spionnya udah integrated gitu, layar. Jadi bisa jadi cermin, bisa jadi layar, dan bisa jadi dashcam kan? Bisa jadi dashcam juga aja, karena di balik si mirror itu, si apa namanya, spion itu ada kamera ke depan. Oke. Dan itu ngerekam terus. Ya. Depan belakang. Iya, belakangnya juga ya. Belakang juga ada. Benar-benar. Dan tetap ada kamera parkir. Tapi kalau di belakang sendiri dia ada meja lipat kayak gini nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Emang di sini ya mungkin soal yang seperti itunya lebih lengkap aja sih menyajikan. Lengkap aja. Fitur-fiturnya jadi ini kerasa lebih canggih aja. Sementara kalau untuk urusan ruang, menurut gue sih lebih akomodatif yang itu. Setuju banget. Gitu teman-teman. Dengan harga 336 jutaan nih untuk si Stargazer X Prime ini dan XL7 yang 304,9 juta kalau kita lihat websitenya. Ya itu kan selisihnya kayak 30 juta tuh lumayan gitu ya. Lumayan. Tapi rasanya worth it juga untuk menimbang ke arah ini juga, misalnya nambah gitu. Iya. Karena tambahan itu kita bisa dapat ADAS yang lebih lengkap. Betul. Udah gitu secara ruang pun ya spacious juga. Cukup, powernya gede, udah pasti handlingnya lebih baik gitu. Handling ya, secara handling ya, secara kenyamanan masih menurut gue lebih baik ini sih. Betul, tapi handlingnya tajaman ini gitu. Iya. Walaupun itu orang bisa beda selera lah soal handling gitu ya. Iya, jadi kayaknya nggak salah juga untuk pertimbangin si Stargazer X gitu teman-teman. Betul. Kalau kita bandingin trim tertinggi, nah itu kalau kita bandingin perpilihan ini antara trim tertinggi Stargazer X atau trim tertinggi Suzuki XL7 Alpha gitu, rasanya ini boleh lah gitu. Bener. Tapi nggak masalah juga kalau mau pilih XL7 Alpha karena selain lebih terjangkau, dia bisa kasih opsi yang lebih murah lagi tuh. Baik variannya di bawah itu bisa dapat looks yang kurang lebih sama. Gitu. Betul. Kenyamanan yang juga kurang lebih sama. Kenyamanan kurang lebih sama dan akomodasi juga yang sama-sama oke gitu di dalamnya. Dan harganya di bawah 300 juta ya. Iya betul. Di bawah-bawah itu gitu. Tapi ada satu lagi nih yang belum ada jawabannya. Kita harus jalan pulang, isi bensin lagi nih, full to full lagi. Kita lihat jawabannya. Siapa yang lebih irit? Ya apakah ini dengan hybrid jadi lebih irit? Atau ini malah dengan tenaganya yang lebih besar? Kita cari tahu. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Nah, kita lanjutin lagi turun ke arah Jakarta dan isi bensin di rest area pertama tol Jagorawi. Metodenya isi full to full dan hasil akhirnya adalah XL7 Hybrid beli bensin 9,01 liter dengan jarak tempuh di trip meter 102,6 km. Artinya, konsumsi BBM rata-ratanya 11,38 km per liter. Sementara Hyundai Stargazer X ngisi 7,5 liter dengan catatan jarak tempuh di trip meter 98,4 km. Yang berarti average consumption-nya 13,03 km per liter. Untuk tes di jalur yang lumayan banyak nanjak, ternyata Stargazer X punya hasil yang lebih optimal. Masuk akal juga karena ketika lagi ngerangkak terjal, dia effortless untuk naik. Sementara XL7 Hybrid butuh effort ngegas lebih banyak di posisi gear rendah. Jadi gimana nih? Dengan perbandingan harga, performa, kenyamanan, fitur, dan konsumsi bahan bakar, kalian cocok yang mana? Terima kasih udah nonton, boleh diskusi juga di kolom komentar biar perspektifnya lebih berkembang. Dan jangan lupa subscribe serta baca artikel-artikel kami di www.autofun.co.id. Ciao!